Cuma satu Bu kurangnya ini Bu. Boleh saya kasih saran Bu? Silakan Mas. Satu kurangnya, kurang air Bu ya. Kayak keseretan ini Bu ya. Sedang apa? Bertapa. Woi. Kamu tahu kekuatanku Jack? Apa? Bisa menghilang. Coba dong. Benar. Gidernya hilang. Gimana ya gidernya? Pindah ke sini. Ya. Hebat kan? Semeter saja ya. Itulah kehebatan Ngiderman. Bisa menghilang dalam jangka jarak hanya 1 meter. Kalau 2 meter kejaduk Jack. Ya, jumpa lagi di channel kita ya Jack ya. Di mana? Di channel Ngiderman. Semoga yang lihat, yang subscribe, yang lonceng, yang like, saya doakan diberi kesehatan yang baik, rezeki yang lancar, dan lunas semua utang-utangnya ya. Baik utang materi maupun utang puasa. Doakan utang saya juga lunas juga ya. Jack, kita ada di mana ini Jack? Pagi-pagi. Ya, kita menjadi rumah orang. Kita ini di rumah produksinya Piam Brebek Jack. Ya, kita lihat depannya dulu Jack ya. Ini adalah salah satu pusat oleh-oleh khas Waru Sidoarjo Jack. Piam Brebek udah terkenal ini Jack ya. Di mana-mana sampai ke mancanegara ya. Sampai ke mana terakhir itu Jack ya? Maroko ya. Lalu ke macam-macam. Ke Hongkong pernah Jack. Nggak tahu sih, ngawur aja ya ngomong. Ini tokonya Jack, bisa kita lihat di depannya Jack ya. Nah Jack, kita sudah berada di rumah Piam Brebek Jack ya. Ini pusat khas oleh-oleh khas Waru ya. Ini yang terkenal Jack ya. Oke Jack, kok orangnya nggak ada ya Jack ya? Kita bisa tanya-tanya ya. Ini seperti apa sih Piam Brebek ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh nggak ada orang Jack, kita masuk ke dalam Jack ya. Waalaikumsalam. Nggak ada orang ya? Mungkin orangnya masih produksi di dalam ya Jack. Kita tanya-tanya di dalam Jack ya. Ngiderman yang jual. Ya, sebenarnya orangnya di dalam ya Jack ya. Tadi kita sudah dipersilakan masuk ya Jack ya. Kita tanya-tanya sama orangnya, nggak tahu yang mana ini orangnya ya. Ayo sahabat bahagia, ini ada bakpia warna hijau Jack. Nggak tahu seperti apa Jack, kita tanya-tanya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu, mau tanya Ibu. Oh ini ibunya Jack. Ya Bu, mau tanya. Assalamualaikum dulu Bu. Yang punya rumah Piam Brebek ini siapa nggih Bu ya? Alhamdulillah Mas, saya sendiri. Oh ibunya. Oh ibunya yang punya ini. Tadi saya ngetok-ngetok mau Kedengaran mau- produksi di belakang. Oh lagi produksi di belakang Ibu ya. Oh saya mau tanya-tanya boleh Bu ya? Boleh. Atau saya juga bisa lihat produksinya juga bisa Ibu ya? Boleh Bu ya? Boleh. Ayo sobat bahagia, kita sambil tanya-tanya sama ibunya. Ibu sinten Ibu? Saya Bu Ima. Oh Bu Ima, dengan Ibu Ima di rumah produksinya Piam Brebek ya Bu ya. Sekalian kita tahu gimana apapun yang terjadi di Piam Brebek ini, di rumah produksinya Bu ya. Ya, ayo sobat bahagia kita lihat produksi di dalamnya. Bu, terima kasih Bu ya. Saya sudah bisa lihat produksinya Piam Brebeknya Ibu ya. Waduh, ini masih produksi nih sobat bahagia ya. Wah, luar biasa ini. Cekatan semua ya Ibu ini ya. Alhamdulillah ini udah lama Mas. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu? Kita mulai Ada 100 tahun Ibu. nggak sampai Mas. Kita kan paling umurnya paling berapa? Ibu jawabnya juga serius. Ya, berapa tahun Ibu? Alhamdulillah kalau 5 tahun lebih ada. 5 tahun lebih ya beda. Ini mereknya sebenarnya rumah Piam Brebek atau Piam Brebek atau apa Bu mereknya ya? Kalau itu sebenarnya rumah Piam Brebek Mas. Oh, namanya rumah Piam Brebek. Tapi di boxnya Piam Brebek gitu. Tapi di bagdosnya Piam Brebek. Awalnya mulai ide ini bagaimana Bu? Ceritanya dulu. Apakah dulu Ibu suka jalan-jalan ke Jogja, ke Solo atau kemana sehingga Ibu punya ide atau bagaimana? Atau sudah punya skill bisa punya kalian buat pia ini? Alhamdulillah belum Mas. Dulu tuh saya cuman kan habis selesai menikah itu saya kepingin
kerja gitu loh, dia mau kayak ngajar gitu, tapi suami nggak ngizinin. Katanya gini, kalau ibu itu mendingan kerja itu yang masih di rumah gitu loh. Oh, di rumah aja ya. Biar dapat uang tapi bisa jaga anak juga gitu. Akhirnya Saya tuh ada saudara ngasih kue gini. oh ngasih pia juga. Iya ada acara gitu loh. Biasanya itu memang kalau suami habis gajian tuh saya nyoba bikin kue ya buat Gajiannya ibu atau gajiannya bapak? ya bapak. Oh gajiannya bapak ya. Terus saya nyoba gitu. Ya pertama ya nggak bisa mas, terakhir nggak bisa. Oh Nggak iya, enak kok. belum jadi. Iya kok nggak bisa, nggak kayak yang punya saudara saya nggak bisa itu. Tanya lagi terus kebetulan ikut Ikut apa ibu? Ayo, ikut karnaval atau ikut apa ibu? Ayo. ya ikut latihan gitu loh mas. Oh ikut pelatihan. Ada kan ada di Bekasar itu ada. Kursus masak gitu bu ya. Ibu memilih yang pia. Iya. Oh seperti itu. Jadi sudah 5 tahun. Awalnya jadi ibu pengen buat pia dari saudaranya ibu ya sebenarnya ya. Sebenarnya bukan itu, saya nggak ada niatan jualan mas. Cuma pengen bantu suami gitu aja loh. Gitu aja. Ya, Dan bagaimana ibu itu bisa menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah kayak tadi pegawai gitu loh, yang bisa kerja di sini kayak gini. Akhirnya ibu berhasil juga ibu ya, luar biasa. Piam Brebek ini bu, ini sebenarnya saudara saya, kalau tetangga saya juga sebenarnya sudah tahu ini apa Piam Brebek, produknya dari ibu ini ya Piam Brebek. Jadi kalau beli oleh-oleh katanya langsung ke sini gitu bu ya. Jadi ini ibu ini oleh-oleh Kasparu bu ya. Alhamdulillah, amin. Bu kalau boleh tahu ini yang bantuin ada berapa orang ibu? Yang bantu ada 5 mas. Ada 5. 1, 2, 3, 4 termasuk saya bu ya. Yang open 1, yang packing, yang bikin isi sama ini. Ya, yang ini sebenarnya 3, cuman sekarang hari Minggu bu ya, jadi libur ya bu ya. Luar biasa. Satu hari bisa produksi berapa pia biji bu? kalau biji 250 mas. 2.500. Berapa bu? 2.500. 2.500 biji. Iya. Satu hari itu bu ya. Ya, jadi kita pagi sampai siang, terus istirahat sampai sore. Sore sampai pagi lagi bu. Maghrib aja mas. Sampai maghrib ya. Jadi tapi pasti habis bu ya 2.500 biji ya bu ya. Namanya jualan nggak mesti mas, tapi segitu biasanya ya tinggal dikit kadang. Tapi awet berapa hari ini bu kalau misalnya disimpan di suhu normal gitu? Di normal 7 hari mas. Oh 7 hari? Wah 7 hari ya? Kalau pia Jogja itu kan basah, itu 2, 3, 4 hari. Kalau kita pia kering, bakpia kan beda. Kalau kita kan pia cenderung kering. Bedanya pia sama bakpia apa ya? Saya juga belum tahu. Ya, dulu kan juga bingung mas. Cuman tahunnya kemarin waktu kita ada acara di Sidoarjo itu loh, pameran itu loh. Bu, pianya ini bakpia apa pia? Enggak sama tak pak? Loh, beda bu. Terus saya nggak tahu. Oh, saya juga baru tahu. Cek, kamu juga baru tahu pasti ya. Perbedaan pia sama bakpia baru tahu ya. Oh, kalau bakpia itu cenderung basah, kalau pia itu cenderung kering bu ya. Iya, dan adonannya juga beda mas. Oh, adonannya juga beda. Oh, baru Kalau bakpia ini 2 adonannya, ada kulit bawah, kulit atas, kulit sama kulit dalam gitu. Oh, jadi kalau misalnya Sap-sapnya itu loh. sap-sapnya bu Iya, ya. itu yang namanya pia betul sap-sapnya. Kalau bakpia itu baru basah. Jadi kalau bakpo itu basah. Kalau pau kering bu ya. Lalu satu hari 2.500. Ini penjualannya lewat mana aja ibu? Apa ibu punya toko saja lewat itu aja atau bagaimana? Atau sudah punya langganan bagaimana bu? Langganan juga ada, cuman ya tetap saya dari sini. Jadi kita juga kadang ada Stokis di sini ya bu ya. Kadang dibawa oleh-oleh ke mana? Kemana ibu? Keluar negeri bu? Pak keluarga juga pernah buat umroh pernah. Wow, sudah pernah sampai. Ya, kan gini bu, saya mau beli buat oleh-oleh umroh. Saya bilang alhamdulillah, semoga nanti yang punya kesana mas ya. Sekarang pianya dulu jadi. Jadi pianya dulu bu ya. Nanti nyusul. Karena awet 7 hari bu, itu kelebihannya ibu ya, luar biasa. Bu ini sebenarnya tempatnya di mana sih bu? Kadang sobat bahagia itu nggak tahu tempatnya di mana, nomor berapa, terus ancur-ancurnya lewat mana. Saya tadi ya nggak nyasar sih memang saya. Ini di Jalan Brebek, Gang 1, nomor 12D, Waru Sidoarjo. Jadi Jalan Brebek Gang 1, Nomor 12D, nomor 12D Dadu, Waru Sidoarjo. Ancur-ancurnya pertigaan Brebek Kengen itu bu ya. Atau di WA atau misalnya orang pesan itu bisa nomor HP atau Instagram atau Facebook ada ibu? Ada bu ya. Cuman saya nggak aktif. Jadi orang suruh langsung ke sini bu ya. Karena ibu ini luar biasa. Dari yang punya toko saja sudah produksi banyak, apalagi lewat online bu ya. Amin. Wah, luar biasa. Jadi kalau orang-orang sobat bahagia kalau mau pesen dari luar kota bagaimana ini bu? Kalau lewat telepati atau doa gitu aja bu atau bagaimana bu? Pernah juga yang minta kirim itu mas, kan di Mojokerto pernah. Terus saya bilang sama ini bisa nggak minta alapannya aja, bisa nggak apa-apa gitu. Ada yang juga yang kalau minta yang pakai
pengiriman jasa nggak berani soalnya takutnya dia rusak gitu. Oh gitu. Nggak, maksudnya kalau orang-orang belum tahu rumahnya ibu, terus jaraknya jauh, terus nggak punya nomor HP-nya ibu, apa boleh dikasih nomor WA atau bagaimana? Ada nomor WA-nya ada. Boleh diberitahu ibu nomor WA-nya biar bawahnya yang pesen. Ini karena yang pesen dari Aceh bu ya. Tuh Aceh ya. Ada yang dari mana itu? Merauke ada ya bu ya. Manado juga ada yang mau pesen ini bu ya. Oh berarti Indonesia Raya Merdeka. Indonesia Raya Merdeka. Karena ini awet 7 hari bu ya. Kalau boleh tahu nomor WA-nya ibu berapa? Kalau boleh di-share bu. Oh Ya. boleh. Berapa ibu? 0856 0856 0722 0722 5656. 5656. Wah, langsung aja ke Ibu Ima di nomor WhatsApp tadi bu ya. Luar biasa. Bukanya jam berapa ibu kalau tokonya ini bu? Jam 8 Jam 8 malam. pagi. Oh, jam 8 pagi sampai setengah 9. Dan malam. Jam 8 pagi sampai 9 malam bu ya. Liburnya bu? Liburnya kita nggak mesti mas liburnya. Seenaknya bu ya. Kan sudah sukses, bebas ya bu ya. Luar biasa bu ya. Ininya jalan, ini jalan-jalan mas ya. Nggak, ya liburnya kalau kita ke Jenggotan di pondok gitu libur. Oh, mungkin kalau ada keperluan keluarga baru libur bu ya. Kalau enggak. Tapi ya jarang juga bu ya. Jarang. Lalu kalau boleh tahu produknya seperti apa sih bu? Tadi ini masih saya lihat proses pembuatannya seperti ini bu ya. Oh ya. Wow, luar biasa. Ini produknya ada berapa macam sebenarnya bu? Sebenarnya ada 4 mas. Ini kok saya dikasih 2 bu? Yang juga belum ready. Oh, masih di oven. Masih Iya. produksi. Variasinya apa aja ini? Original. Original yang mana ini bu? Yang ini. Oh, yang putih yang ini. pandan. Ini pandan. Dalamnya pandan nih. Pohon pandan atau bagaimana? Ya, itu tuh kacang hijau cuman ada aroma pandan. Oh, pandan. Oh, dalamnya kacang hijau. Lalu yang 2 lagi? 2 lagi ada keju, Keju. coklat sama strawberry 3 mas lupa. Jadi ada berapa bu? 5. Ada 5 ternyata ya. Ibu sendiri lupa produknya saking banyak produksinya ibu ya. Alhamdulillah. Jadi original, kacang hijau, strawberry, coklat sama Keju. keju ya. Bentar. Original, kacang hijau, keju, coklat, strawberry ibu ya. Oh 5 ya. Oh, ini harganya berapa ibu kalau boleh tahu ini? Itu hitungannya per dus ya tadi ya bu ya. Berapa itu bu? Per dus isinya. Murah sekali bu ya. Oh belum ya bu, belum. Ibu soalnya tegang juga karena ibu juga lihat ovennya udah matang belum ya bu ya. Deg-degan ibu ini ya. Apakah kalau udah matang ini bu diambil dulu aja enggak apa-apa bu ya? Oh boleh bu ya. Ya ini yang namanya orang sukses tuh ya gini tuh ya. Kelihatan dari produksinya ini benar-benar super sibuk ya. Ini sobat bahagia juga harus bisa mencontoh Ibu Ima ini ya. Diwawancarai masih sibuk ini luar biasa ini ya. Ini tanda-tanda orang sukses seperti itu Jack ya. Enggak apa-apa ibu ya. Sudah matang bu ya? Sudah matang. Harganya berapa ibu kalau satu dus? Dusnya seperti apa tadi ya Jack ya? Ya. Oh ini bu ya. Wah dusnya cantik sekali Jack. Warna hijau ini ya. Ini dusnya juga aroma pandan bu ya? Enggak bu. Ini segini harganya berapa ibu yang original? Ini kebetulan kita mix mas. Oh bisa dicampur ternyata. Ini yang original sama pandan bu ya. Ini isi berapa ibu? Isi 10. Isi 10. Harganya satu dus berapa ibu? 12.000. Oh 12.000. Dapat 10 ibu ya. Luar biasa. Semuanya juga 12.000 semua varian rasa. Oh bagaimana itu bu? Ibu jangan jauh-jauh ibu nanti saya tambah ke sana nanti ke kamar mandi bu ya. Ibunya grogi sambil nginceng oven dulu mateng enggak. Tapi itu pertanda sukses itu bu ya. Amin. Kalau original sama kacang hijau pandan ini 12.000 isi 10. Kalau yang lain ibu? Kalau yang original 10.000. Oh kalau original aja 10.000. Kalau original strawberry? Original dan strawberry tadi ada strawberry aja ya? Nambah-nambah ya. Atau di dus isinya apa aja bu? Kan ini ada original aja, lalu ini original sama kacang hijau, lalu di dus ada lagi apa bu? Kebanyakan Keju? Ya, keju nggak bisa bisa di mix bisa tergantung juga. Kalau kejunya sendiri isi 10 berapa bu? 15 Oh 15.000. Kalau strawberry isi 10? sama 12. 12.000. Kalau coklat isi 10? 15. 15.000. Ibu sampai menghafalkan bu ya. Karena ibu ini sudah ada yang jaga semuanya dari produksi, jadi ibu sudah tidak fokus ke situ bu ya. Luar biasa, pertanda sukses ibu ya. Boleh saya nyoba ibu? Ya. Permisi bu ya, saya coba sebentar bu ya. Saya buka dulu. Sobat bahagia, kita coba yang rasa original dulu ibu ya. Mantap ibu. Ini baru hangat ya, keluar dari oven bu ya. Fresh from the oven ibu ya. Monggo ibu ya, saya coba dulu. Masih hangat Jack. Ditinggal. Ini sobat bahagia rasanya renyah, manis, kacang hijaunya bisa pas gitu bu ya. Tapi yang paling yang saya suka tuh renyahnya aja ya. Ini kacang hijau bu ya dalamnya nih bu ya. Bisa renyah gurih seperti ini bu ya. Mantap.
Jadi manisnya nggak terlalu manis tinggi Bu Jack, tapi pas sekali manis kacang hijaunya Jack. Jadi kalau untuk segala usia ini bisa dimakan ini Bu ya. Kan murah. Saya coba yang kacang hijaunya yang ini Bu ya, yang ini apa Bu? Pandan. Pandan. Tapi dalamnya tetap kacang hijau juga ya Bu. Tetap ada yang gitu. Mantap Ibu, enak. Kita coba yang aroma pandan Jack ya. Aroma otot ada Bu? Nggak ada Ibu ya? Ya coba cepat bagian mau ngomong Bu. Oh iya aromanya pandan Jack. Enak sekali Jack ini. Renyahnya Jack yang saya suka, sama di dalam mulut tuh rasa seperti paten kacang hijau loh Jack ya. Enak Bu ini Bu ya. Pantesan rame ya. Satu hari bisa produksi 2.500 biji nih Jack. Cuma satu Bu kurangnya nih Bu. Boleh saya kasih saran Bu? Silakan Mas. Satu kurangnya, kurang air Bu ya. Kayak keseretan ini Bu ya. Berarti kalau makan dia harus sedia air. Air Bu ya. Jual air juga Bu ya. Tapi renyah Bu, lembut kali Bu. Di dalam itu lembut kacang hijaunya. Kulitnya juga nggak terlalu keras Bu ya. Jadi renyah sekali Bu. Tapi memang butuh air Bu ya. Bentar Bu ya, saya minum dulu ya Bu. Lembut Jack, walaupun ngomongnya pia kering tapi lembut di dalam. Di kering di luar, lembut di dalam Bu ya. Seperti apa itu Bu ya? Mantap Jack ya. Bu kalau boleh tahu juga, boleh nanya-nanya juga Bu. Ibunya tambah lama tambah menjauh Bu ya. Saya sudah jinak kok Bu ya. Kemarin disuntik saya Bu ya. Bu ini kan masih pandemi Bu, masih corona. Saya mau tanya apakah berpengaruh penjualannya Ibu di masa pandemi corona ini Bu? Alhamdulillah semua usaha pasti berdampak Mas. Cuman ya skalanya beda-beda. Saya tetap alhamdulillah ya tidak sampai kita tutup ya tiap hari bikin, cuman nggak seperti biasanya. Tidak berpengaruh Bu ya. Ya cuma berpengaruh dikit Bu ya. Luar biasa. Kenapa sih Bu kok bisa tidak ngefek lah Bu? Anggap aja tidak ngefek corona ini terhadap penjualannya Ibu ini. Mungkin nggak tahu Mas ya, mungkin kan ini kan kayak makanan ringan mungkin ya. Itu aja sih. Jadi dibutuhkan banyak orang juga Bu ya ini. Ya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Mungkin ya rezeki saya masih alhamdulillah di jalan gitu aja. Karena harganya juga terjangkau juga Bu ya. Dan hebatnya Bu ini bisa dibuat oleh-oleh juga, dibuat camilan juga ya Bu ya. Ya biasanya buat kayak pernikahan bisa. Oh pernikahan juga bisa, hantaran Bu ya. Tadi saya lihat ada hantaran juga ya. Ya sama souvenir juga bisa Mas. Dibuat souvenir. Iya, jadi satu box itu dikasih apa namanya? Ada yang dikasih pakai tas, ada kasih minuman gitu. Jadi buat kayak Souvenir gitu ya. Oh luar biasa. Jadi bisa. Dulu udah pakai toples, ada kasih bunga-bunga, tapi sekarang udah nggak nyala. Nah, jadi hebatnya Ibu ini keunikannya juga. Jadi produknya itu bisa dijadikan cover segala situasi Bu ya. Jadi oleh-oleh bisa, camilan di rumah bisa, hantaran pernikahan bisa, souvenir bisa. Tinggal dibuat apa nih Bu yang belum. Jadi misalnya satu sisi misalnya berpengaruh, masih banyak sisi yang lain yang bisa untuk meningkatkan penjualannya Ibu ya. Luar biasa. Ini yang harus disentuh sama sobat-sobat bagian ya Bu, luar biasa. Bu saya mau tanya lagi. Bu ini saya lihat sudah ada online nih Bu, ini di sini di Instagramnya sudah ada nih Bu. Oh ya Facebooknya di Rumah Piak Berbo, ternyata sudah online gini Bu ya. Ini Bu, tapi belum. Ibu soalnya nggak fokus ya, fokusnya ke oven terus Ibu ini ya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir Ibu ya. Saya nun sewu pertanyaan terakhir. Ibu ini kan sudah sukses ya Bu ya. Sudah 5 tahun sukses, usahanya produknya sudah sampai kemana-mana ya. Pertanyaan saya terakhir ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini dari pendapatnya Ibu sendiri. Ini yang saya tanyakan ke semua orang Ibu kalau ketika saya review produknya. Ibu kalau disuruh milih, lebih milih mana Bu? Punya uang banyak dulu atau bahagia dulu Ibu? Kalau saya Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Ibu. Saya lebih senang bahagia dulu Mas. Bahagia dulu. Karena Ibu? Karena uang itu kan bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi ada yang bilang segalanya butuh uang Bu. Ayo. Memang benar. Oh, memang benar ya. Iya. Tapi Ibu lebih memilih bahagia karena segalanya. Karena uang bukan segalanya Bu. Iya. Lalu? Lali Mas aduh. Lalu oven Bu ya. Kalau ibu-ibu yang di belakang lebih milih mana Bu? Bahagia dulu atau punya uang banyak dulu Ibu? Bahagia dulu. Yakin Bu? Ayo. Kalau ibunya? Ya yakin gitu. Bahagia dulu Bu ya. Oh bahagia dulu. Ukuran punya uang banyak kalau nggak bahagia kan ya apa ya. Betul Bu ya. Harus bahagia dulu Bu ya dari dalam hati ya. Karena kenapa Bu tadi? Ayo apa Bu? Ya Ibu ini memang luar biasa ya. Jadi pikirannya kemana-mana ya. Habis ini mikir jualan atau bagaimana Bu ya? Bu mungkin sedikit saran buat sobat-sobat bagi yang memulai usaha Bu, mulai dari nol, mungkin kiat-kiatnya dulu dasarnya apa kalau dari Ibu sendiri? Pertama itu mungkin mindset dulu Mas ya. Apa Bu? Maksudnya mindset Jadi, Ibu ya? mindset karena dia bilang mindset. Jadi kadang-kadang orang bilang gini, Mbak mau usaha nggak punya modal. Seharusnya nggak butuh modal, butuh kemauan dulu. Oh butuh kemauan. Nah. Iya. Jadi nggak perlu modal Bu ya?
tetap perlu, cuman ada kemauan dulu. Enggak, intinya modal tuh bukan yang utama gitu loh Mas. Yang betul kemauan Bu ya. Kemauan dulu. Itu kalau katanya Bob Sadino Bu, ya pelatih pebisnis juga, orang sukses juga, mulai dulu aja Ibu, betul nggak Bu ya? Iya, betul. Dan kita jalani prosesnya aja deh. Menikmati prosesnya. Pernah nggak Bu jatuh bangun atau pernah jatuh gitu Ya, di tengah-tengah? Setiap usaha pastilah Mas jatuh bangun itu Semuanya, pasti Bu, ya. Semuanya, yang penting kita semangat bangkit lagi dan kita evaluasi apa kesalahan kita, apa kekurangan kita gitu. Luar biasa, Maria Teguh ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi Bu, Ibu kan sudah 5 tahun ini konsisten terus, ini produksinya juga konsisten. Cara untuk meningkatkan dengan konsumen supaya terus bertahan bagaimana Ibu? Ada trik-triknya nggak Bu? Supaya konsumen nggak lari juga gitu. Mungkin pelayanan kalau saya. Pelayanan, Untuk ya, Bu, ya. pelayanan kita welcome, terus sama tetap jaga produknya. Kualitasnya Bu ya. Kualitasnya kita jaga. Intinya kalau saya mungkin cenderung ke pelayanan sama konsumen yang ramah gitu. Pelayanan sama konsumen yang ramah ya. Betul Sobat Bahagia. Jadi salah satu untuk konsumen pelanggan tidak lari ya salahnya dengan pelayanan ya. Pelayanannya seperti apa Bu? Ya senyum ramah gitu Bu ya. Ibu ini dari tadi senyum terus loh. Itu menandakan pelayanannya juga ramah Ibu. Ini luar biasa. Ini harus dicontoh semua orang. Terima kasih Ibu. Pihaknya Bu, saya doakan sukses lancar Ibu ya. Dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Terima kasih Ibu-ibu ya. Kita jumpa lagi Sobat Bahagia di review berikutnya. Tetap terus bahagia dan jangan lupa terus ikuti channel Ngiterman ya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Ibu. Dadah.